Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Robbis rohli saudari wa syiril amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itazana rabbukum la in sakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid ala sadaqul adim. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam acara program online yang dilaksanakan oleh Serikat Islam Politik. Alhamdulillah kita panjatkan malam hari ini rasa syukur kita, nikmat kita bisa bertemu lagi dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan duduk kita malam hari ini itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Dan tak lupa salat kita selalu diaturkan kepada junjungan kita, baginda kita, panglima kita, Rasulullah SAW yang telah menuntun kita hingga kita bisa merasakan imannya iman dan imannya Islam. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah perlu saya sampaikan kajian program online yang dilaksanakan oleh Serikat Islam Politik ini sudah berjalan sesi yang ke-7. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menyaksikan ya kajian online yang dilaksanakan Serikat Islam Politik mulai sesi 1 sampai sesi 6, monggo panjenengan semua bisa melihatnya di channel YouTube Serikat Islam Politik. Jadi panjenengan nanti bisa klik ya di YouTube Serikat Islam Politik. Nanti monggo di sana ada kajian kami mulai sesi pertama dan sesi ke-6. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan pertemuan kita malam hari ini, kita awali dulu dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita, narasumber kita Al-Ustadz Abdul Hakim yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk topik kita malam hari ini, yaitu kita akan membahas terkait tentang prinsip berkeluarga sakinah, mawadah, warohmah di tengah maraknya sekularisasi. Insya Allah topik kita malam hari ini akan langsung disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim. Dan yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kajian kita untuk program online ini yaitu tujuannya agar kita bisa memahami agama Islam secara utuh dengan metode dialog berbasis wahyu dan sains. Dan pembelajaran intisari berislam kafah yang dilaksanakan oleh Serikat Islam Politik ini sifatnya kita tidak menggurui, tapi kita lebih banyak dialog dan diskusi. Ya, jadi monggo nanti Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada yang perlu kita diskusikan, silakan nanti kita bisa berdiskusi. Kalau mau ada tambahan silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena Ustadz Hakim sudah hadir di tengah-tengah kita, langsung saja kita akan mendengarkan materi kajian kita malam ini. Monggo Ustadz Abdul Hakim, tafadhol Mas Kuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala Allahu aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama tentu marilah kita bersama bersyukur kepada Allah. Malam ini kita telah melewati hari ke-12 bulan suci Ramadan 1442. Tidak ada yang lebih kita harapkan kecuali ibadah-ibadah yang telah kita tunaikan dalam 12 hari di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah sebagai ibadah yang menggugurkan dosa-dosa kita, menganugerahkan pahala yang berlimpah, serta menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Seperti yang memang jadi tujuan siam atau puasa di bulan suci Ramadan, yakni adalah untuk meraih ketakwaan. La'allakum tattaqun. Alhamdulillah malam ini kita kembali bersama untuk mengaji dengan tema yang telah disampaikan tadi, yakni keluarga sakinah mawaddah warahmah di tengah maraknya sekularisasi. Perlu kita ketahui bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah itu sudah pasti menjadi impian setiap keluarga muslim. Tentu harus dipahami keluarga sakinah mawaddah warahmah itu adalah buah manis dari pernikahan yang islami. Pernikahan yang tidak islami karena itu tidak mungkin bisa memberikan buah manis, yakni kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka karena itu kita penting memahami apa yang harus dilakukan, terutama oleh keluarga-keluarga muslim untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Seperti saya sampaikan tadi, keluarga samawa, sakinah mawaddah warahmah itu adalah buah dari pernikahan Islam. Sebenarnya ada 3 momentum spesial, istimewa dalam kehidupan umat Islam, dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, sebagai orang beriman, yang ketiganya tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah peristiwa kelahiran. Maka keluarga-keluarga muslim tentu berharap kelahiran yang islami itu, peristiwa kelahiran itu benar-benar akan menjadi pintu terwujudnya generasi yang saleh. Dan kelahiran yang islami itu adalah buah dari pernikahan yang islami.
Nah, karena itu tidak bisa dipisahkan antara kelahiran pernikahan yang Islami dengan kelahiran yang Islami. Bahkan tidak dapat pula dipisahkan dengan momentum khusus yang ketiga, yakni kematian yang Islam. Jika pernikahan Islami diharapkan melahirkan generasi Islami, generasi yang soleh dan solehah, maka kelak keluarga-keluarga Muslim tentu juga berharap selain kehidupannya menjadi kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai takwaan, dan setiap keluarga Muslim tentu berharap ujung dari kehidupannya akan berbuah husnul khotimah. Dan buah kehidupan yang husnul khotimah itu tentu juga wujud hasil buah manis dari kehidupan pernikahan yang Islami. Nah, bagaimana kita mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Maka seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW, keluarga yang sakinah itu hanya mungkin manakala keluarga itu kompak, berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Dan nilai-nilai Islam itu tidak lain adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu hanya mungkin bisa diwujudkan manakala seluruh anggota keluarga memenuhi ketaatan sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kekompakan itu menjadi syarat prinsip. Kekompakan dalam menjalankan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi syarat utama untuk bisa mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak cukup pernikahan Islami itu hanya ditunjukkan oleh momen pernikahan, ya, seperti pada umumnya momen pernikahan di mana-mana cenderung serba heboh. Tapi dalam praktek merawat pernikahan itu sendiri kadangkala justru jauh dari nilai-nilai Islam. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal jika kita berharap untuk bisa mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, maka tentu segenap anggota keluarga khususnya suami istri, ayah dan ibu khususnya, dan terlebih-lebih anak-anak yang tumbuh dewasa di keluarga itu memahami fungsi keluarga. Jadi tidak cukup pernikahan itu bermodalkan dari pasangan yang sekufu, ya, dari keluarga yang secara mal, harta cukup, dari segi nasab, keturunan juga sudah terpenuhi, dari segi kecantikan, ketampanan juga terpenuhi. Tetapi kata Nabi, yang lebih penting justru adalah bagaimana keluarga itu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga. Karena itu yang tidak kalah pentingnya anggota keluarga, khususnya suami istri, memahami fungsi-fungsi keluarga itu sepenuhnya. Nah, apa saja fungsi-fungsi keluarga itu yang penting untuk dipahami? Yang pertama, keluarga itu adalah
institusi religius, lembaga religius. Dan itu adalah fungsi yang paling utama. Keluarga-keluarga muslim itu adalah keluarga yang dibangun atas demi memenuhi perintah syariat. Dalam hal ini, dinul Islam. Dan karena itu, bukan hanya saat ijab kabul yang dilaksanakan secara Islami, tapi justru yang lebih penting lagi adalah bagaimana proses selanjutnya merawat, menjaga kehidupan berkeluarga itu sesuai dengan nilai-nilai religius Islam. Maka ketika fungsi pertama yang utama ini bisa diwujudkan, rumah tangga selalu diwarnai dengan nuansa aktivitas program-program yang Islami. Tampak bahwa kehidupan rumah tangga itu syarat dengan nilai-nilai ibadah, maka insya Allah fungsi religius yang diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga itu akan berpengaruh sepenuhnya, akan sangat mewarnai kehidupan berumah tangga selanjutnya. Karena itu tidak cukup pasangan suami istri itu hanya memahami Islam sekedarnya. Sebab nilai-nilai Islam yang harus diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga itu meliputi nilai-nilai pendidikan, nilai ekonomis, nilai sosial, nilai politik, hukum, dan sebagainya. Nah, jika satu keluarga bisa mewujudkan kehidupan yang religius, nuansa ibadah tampak dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan keluarga selanjutnya, apalagi dalam rangka meraih kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu fungsi yang pertama. Jadi suami istri khususnya harus memahami rumah tangga itu adalah institusi agama, bukan sekedar warung, tempat minum, ya untuk makan minum, bukan sekedar untuk tempat istirahat tidur, bukan. Yang lebih utama kehidupan rumah tangga Islami itu harus disadari dan direalisasikan nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan real, bahkan jika dapat 24 jam. Nah, pernik-pernik rumah karena itu harus disetting sedemikian rupa sehingga nuansa religius itu dapat menopang, menjadi setting melengkapi aktivitas religius segenap anggota keluarga, terutama tentu pasangan suami istri, ayah dan ibu. Dan itu akan berpengaruh pada kehidupan anak-anak yang diamanatkan kepadanya. Nah, yang kedua, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu bisa insya Allah diwujudkan manakala fungsi yang kedua juga bisa dipenuhi. Apa fungsi yang kedua? Yakni fungsi edukatif. Rumah tangga itu adalah institusi pengkaderan, madrasah, pusat pendidikan. Karena itu orang tua, suami istri, ayah ibu harus memahami nilai-nilai edukatif yang perlu ditanamkan
dalam kehidupan berumah tangga, khususnya pada generasi yang akan dilahirkan dari keluarga itu. Sebab generasi yang Islami, generasi terbaik, khairul ummah, sudah pasti menjadi harapan setiap keluarga. Dan manakala itu bisa dilakukan, artinya rumah itu benar-benar suasana pendidikan, ya, pembinaan, keteladanan, suasana pembelajaran itu bisa diagendakan dan direalisasikan dalam kehidupan rumah tangga, maka insya Allah rumah tangga itu akan memahami, ya, hak dan kewajiban setiap keluarga, memahami mana yang hak dan mana yang batil, dapat melaksanakan nilai-nilai Islam dan bisa meninggalkan hal-hal yang mendatangkan dosa atau mendatangkan pahala. Akibat pendidikan Islami dalam kehidupan berumah tangga, maka keluarga bisa berharap rumah tangga itu akan memiliki disiplin untuk menjalankan nilai-nilai Islam, baik nilai-nilai ibadah mahdhah atau nilai-nilai ghairu mahdhah. Ini fungsi yang kedua, fungsi edukatif yang harus ditunaikan oleh seluruh anggota keluarga, khususnya orang tua, dalam hal ini suami istri, ayah ibu, yang menjadi leader sekaligus manajer dalam kehidupan berumah tangga. Nah, yang ketiga, fungsi kehidupan keluarga yang ketiga yang harus dipahami adalah fungsi ekonomis. Fungsi ini menetapkan, bahkan mewajibkan betapa kehidupan berumah tangga harus ditopang oleh terpenuhinya kebutuhan ekonomis sesuai dengan kebutuhan keluarga itu sendiri. Bukan hanya sekedar kebutuhan sandang, pangan, dan papan tentu, tapi juga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Seperti terpenuhinya pendidikan secara maksimal, terpenuhinya kewajiban ibadah, misalnya menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, menunaikan kewajiban zakat, infak, sedekah. Itu mutlak diperlukan kebutuhan ekonomi yang cukup. Dan karena itu keluarga sakinah mawaddah warahmah tentu disyaratkan untuk bisa dapat ditopang oleh kebutuhan ekonomi secara cukup. Itu sekaligus juga menegaskan betapa kehidupan berumah tangga, khususnya jika berharap bisa mewujudkan kehidupan yang mawaddah sakinah mawaddah warahmah, maka sumber-sumber ekonomi harus dipenuhi demi menopang kebutuhan yang secara real memang menjadi kebutuhan rumah tangga. Nah, yang keempat, fungsi proteksi. Ya. Rumah itu adalah tempat pelindungan. Bukan hanya pelindungan bagi terik matahari dari hujan, tapi pelindungan akidah, pelindungan dari krisis sosial, ya, pelindungan dari kekerasan rumah tangga, dan sebagainya. Sekali lagi, fungsi ini menuntut kita juga untuk mewujudkan prasarana keluarga itu secara memadai.
misalnya rumah yang representatif, ya, yang rumah itu bisa digunakan sebagai pusat ibadah, jadi madrasah, dan fungsi-fungsi lainnya. Nah, yang berikutnya adalah fungsi sosial. Rumah itu bukanlah rumah eksklusif. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang welcome terhadap tetangga, terhadap keluarga lain, terhadap orang-orang di sekitar, bahkan terhadap anak-anak yatim piatu. Karena rumah tangga atau keluarga ada bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Maka fungsi sosial ini, rumah bisa mewujudkan suasana silaturahim baik dengan anggota keluarga maupun dengan tetangga atau dengan orang lain. Manakala itu bisa diwujudkan, maka insya Allah fungsi sosial ini juga akan menjadi eh, bagian dari ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, fungsi keluarga berikutnya adalah fungsi regeneratif. Kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu sudah pasti kian bisa diwujudkan manakala keluarga mampu menjadikannya sebagai tempat lahirnya generasi-generasi. Dan yang diharapkan tentu adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Kita tidak bisa membayangkan bila kehidupan rumah tangga sepi dari generasi pengganti. Ya, lahirnya anak-anak yang akan dijadikan kader penerus pengganti itu pasti menjadi bagian dari kebahagiaan rumah tangga itu sendiri. Seperti sebagaimana makna sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga yang tentram, yang bahagia, dan penuh cinta dan kasih sayang. Nah, fungsi lainnya adalah fungsi leadership. Ini fungsi yang tidak kalah pentingnya. Rumah tangga itu adalah unit sosial yang hanya bisa diwujudkan secara baik, apalagi untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, manakala prinsip-prinsip kepemimpinan bisa diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Jangan sampai terjadi warga rumah tangga itu justru melakukan aktivitas apapun, tapi atas dasar, kata orang Jawa, sakar PDW. Jika itu terjadi, ya itu menjadi bukti betapa leadership tidak berjalan dalam kehidupan rumah tangga itu. Dan jika leadership tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan satu rumah tangga, maka mustahil kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bisa diwujudkan. Leadership yang baik dalam kehidupan rumah tangga akan memungkinkan setiap anggota keluarga menjalankan tugas, peran, hak, dan kewajibannya secara proporsional atas dasar kesadaran bahwa itu adalah kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan sebagai amanat, bukan sekedar eh, tuntutan kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah, bukan. Itu justru prinsip-prinsip yang akan memungkinkan kehidupan berumah tangga itu berjalan
sesuai dengan nilai-nilai syariat sebagaimana Islam memerintahkan. Nah, fungsi lain adalah fungsi kreatif. Rumah tangga itu tadi saya sampaikan memiliki fungsi edukatif, fungsi pendidikan. Nah, fungsi edukatif itu sesungguhnya dimaksudkan agar rumah menjadi rumah kreatif. Banyak kreasi positif bisa diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Dan sekali lagi, itu sangat bergantung pada eksistensi suami, istri, ya, untuk bisa mengagendakan program-program yang bisa menciptakan kreativitas atas seluruh anggota keluarga. Nah, itu fungsi berikutnya. Fungsi lain yang tidak dapat diabaikan adalah fungsi rekreatif. Saya memahami fungsi rekreatif itu adalah fungsi yang memungkinkan setiap anggota keluarga bisa merasakan kenyamanan, ya, kenyamanan tinggal, kenyamanan menjalankan tugas dan kewajiban, kenyamanan untuk menjadikan rumah sebagai surga, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menyatakan bahwa baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Itu memiliki makna yang begitu mendalamnya. Kehidupan rumah tangga yang bagaikan surga sudah pasti hanya bisa diwujudkan manakala fungsi-fungsi keluarga Islami seperti yang saya sebutkan tadi dilaksanakan secara kompak, secara proporsional, sesuai dengan pembagian peran atas setiap keluarga bersangkutan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih, tugas suami diambil alih oleh tugas istri, begitu sebaliknya tugas istri diambil alih oleh tugas suami, kecuali dalam kondisi darurat dan mampu untuk menunaikan kewajiban itu secara proporsional sesuai dengan tentu nilai-nilai Islam. Jadi untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi, rumahku adalah surgaku, itu hanya mungkin manakala nilai-nilai Islam pertama dipahami secara cukup, dan yang kedua diyakini untuk diamalkan secara nyata dalam kehidupan berumah tangga. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami bahwa kehidupan berumah tangga itu butuh komitmen bersama, terutama di antara suami, istri, ayah, ibu, termasuk tentu anak-anak. Tetapi yang paling penting untuk memahami itu semua dan paling bertanggung jawab tentu suami istri dan ayah ibu. Nah, komitmen berumah tangga itu yang harus dipegangi secara konsisten dan dijadikan sebagai motivasi, sumber inspirasi, ya, bagi suami istri. Yang pertama, setiap anggota keluarga harus menyadari bahwa rumah tangga itu adalah ladang ibadah. Jadi rumah tangga bukan seperti rumah tangga orang-orang kafir, ya, yang nilai rumah tangga itu hanya diukur berdasarkan nilai materi, nilai ekonomis, bukan. Aktivitas apapun dalam kehidupan rumah tangga itu harus disadari bagian yang penuhnya harus bernilai ibadah. Tentu dipahami bahwa program ibadah itu bukan hanya sekedar salat, ya, puasa, bukan. Seluruh aktivitas belajar di rumah, ya, ibu yang sedang masak, itu jika dilakukan dengan
lillah billah, tentu nilainya menjadi nilai ibadah. Nah, ya, komitmen yang kedua yang harus sikap kesadaran suami istri itu terutama kewajiban berumah tangga itu adalah komitmen amal saleh. Ya. Nah, itu yang harus dicari suami istri, terutama jika menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah bagian dari amal saleh, ya, maka insya Allah dia akan melakukannya dengan penuh cinta, ya, dengan penuh kesadaran bagian dari atiullah wa atiur rasul. Dan itu dilakukan, insya Allah itu akan memotivasi kita untuk melakukan aktivitas apapun dengan ikhlas. Karena dia tahu bahwa yang dilakukan itu adalah amal saleh, bukan amal sayyi'ah. Jika dia menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah amal saleh, maka yang terpikir baginya adalah pahala. Ya. Sebaliknya jika ternyata yang dilakukan itu tidak ada hubungannya dengan amal saleh, tentu itu adalah aktivitas yang tabdzir, mubazir, bahkan cenderung sia-sia dan mendatangkan dosa. Nah, komitmen rumah tangga itu adalah sumber aktivitas amal saleh, harus menjadi komitmen bersama. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, komitmen untuk menjadikan rumah itu sebagai rumah pendidikan, sumber ilmu. Ya. Suami mengajar istri, istri mengajar anak-anak, begitu sebaliknya. Siapapun yang ternyata memiliki keahlian tertentu yang harus diajarkan pada keluarga, maka kita akan melihat betapa rumah tangga akan memancarkan cahaya keilmuan, ya, terutama ke Islam, Al-Quran dan As-Sunnah selalu dikaji setiap waktu dalam kehidupan berumah tangga. Terutama misalnya dalam suasana Ramadan ini, maka adalah seharusnya rumah tangga yang Islami itu setiap waktu mengkaji Al-Quran, melakukan tadarus, melakukan tilawatil Quran, melakukan tadabbur Al-Quran. Sehingga tidak semestinya jika kemudian di bulan Ramadan ini keluarga meninggalkan dari kegiatan tadabbur ilmu, khususnya tadabbur yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, komitmen berikutnya yang harus disadari dan selalu bersama diikhtiari untuk diwujudkan, rumah tangga itu memiliki komitmen dakwah. Setiap anggota keluarga harus menyadari dirinya rumah itu ladang dakwah. Dakwah sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini terutama seorang suami, seorang ayah punya tanggung jawab yang pertama untuk mewujudkan rumah tangga sebagai institusi dakwah. Ya. Tempat terbaik, tempat yang paling mulia untuk menyeru, mengajak setiap keluarga itu untuk selalu
berjalan di jalan Allah. Ya. Mengajak seluruh anggota keluarga ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabb. Dan karena itu keteladanan hidup rumah tangga mutlak harus ditunjukkan baik oleh suami maupun oleh istri. Dan yang tidak kalah pentingnya harus disadari oleh warga keluarga, khususnya suami istri, rumah itu harus direalisasikan sebagai wasilah jihad fisabilillah. Jadi rumah itu ladang jihad, jihad fisabilillah, jihad ekonomi, jihad menumbuhkan kesadaran ekonomi Islami, politik Islami, hukum Islami, kepemimpinan yang Islami, kehidupan sosial yang Islami. Semuanya bagian dari jihad fisabilillah. Dan Allah menegaskan apa hanya dengan semangat jihad fisabilillah maka Allah akan membukakan pintu-pintu hidayah, pintu keberkahan, pintu rahmat. Dalam surat Al-Ankabut sendiri, ayat terakhir, ayat 69, Allah sendiri yang menegaskan, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ subulana. Hanyalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh kemampuan, sadar bahwa yang dilakukan itu adalah amanat, dan karena itu dia lakukan sebagai motivasi ibadah, dan sebanyak-banyak memberi manfaat bagi kehidupan keluarga khususnya dan bagi kehidupan sosial pada umumnya, maka itulah yang kita kenali dengan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu tidak hanya bermakna berperang di jalan Allah, tidak. Seluruh aktivitas seorang muslim yang dilakukan dengan ikhlas dan sepenuh kesungguhan dan dengan penuh keimanan demi mengharap ridha Allah, kapanpun dan dimanapun, dalam suasana apapun, maka itu adalah jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah itu adalah pilar kehidupan umat Islam, kehidupan mukmin. Itu tidak hanya dalam ranah sosial yang lebih luas, rumah tangga itu adalah wasilah pertama bahkan untuk menjadikan aktivitas apapun bernilai jihad fisabilillah. Dengan itu kita maka memahami betapa menjadi kewajiban bagi setiap anggota keluarga, khususnya suami dan istri, untuk menjadikan keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga muslim itu sebagai ladang ibadah, ladang amal saleh, ladang keilmuan, ladang dakwah, ladang jihad fisabilillah. Jika fungsi-fungsi itu bisa dilaksanakan secara proporsional, dan tentu harus ada musyawarah untuk pembagian peran, ya, maka insya Allah kehidupan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah itu akan bisa direalisasikan dalam kehidupan berumah tangga. Tentu harus disadari bahwa kekompakan bagi setiap anggota keluarga itu menjadi syarat utama. Dan itu menjadi tanggung jawab seorang suami khususnya. Karena Allah dalam Al-Quran menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki dalam hal ini suami, ayah, itu adalah
pemimpin, penanggung jawab atas para wanita, istri, ya, ibu, anak-anak, dan seterusnya. Jika itu bisa dijadikan sebagai komitmen, sadar bahwa itu adalah amanat bagi seluruh anggota keluarga, khususnya suami atau istri, maka insya Allah rumah tangga akan berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Setiap orang akan menjalankan kewajibannya secara proporsional. Setiap keluarga, anggota keluarga itu akan memahami bagaimana mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bernuansa religius, edukatif, ya, protektif, kehidupan yang harmoni. Maka karena itu bimbingan pra kehidupan rumah tangga itu ada bagian yang demikian penting untuk disampaikan khususnya kepada calon-calon keluarga muda. Ya. Hanya dengan menanamkan kesadaran akan kewajiban untuk menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara islami sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, secara ikhlas, cerdas, dan konsisten, maka insya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah itu bukan hanya terwujud, bahkan sekaligus akan menjadi sarana yang paling efektif dalam rangka membentengi kemungkinan terpaan, ya, dari sekularisasi, liberalisasi, ya, bahkan nilai-nilai lain yang jauh dari nilai-nilai Islam, termasuk di dalamnya adalah materialisme, sekularisme, ya, liberalisme, ateisme, dan nilai-nilai lain yang cenderung pragmatis hanya untuk kepuasan atau sukses-sukses yang bersifat duniawi. Keluarga sakinah itu hanya mungkin manakala selalu berikhtiar menunaikan kewajiban berumah tangga itu selain untuk kebahagiaan, keselamatan di dunia, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana segenap anggota keluarga itu mengorientasikan seluruh aktivitasnya justru untuk meraih sukses akhirat. Jika akhirat itu tidak menjadi visi dan misi utama, kendati rumah tangga itu tampak bahagia, tapi kebahagiaannya hanya sebatas kebahagiaan duniawi. Allah mengisyaratkan itu di dalam Al-Quran agar kita, keluarga-keluarga muslim, tidak terkecoh, tidak takjub, tidak meniru gaya hidup keluarga-keluarga kafir yang cenderung bebas, tidak terikat oleh nilai-nilai halal haram, hak dan kewajiban, pahala dosa, ya, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, karena memang orang-orang kafir itu orientasinya yang sebatas dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 196 dan 197. Dimulai dengan kata la, ini la nahi, la larangan. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam. Ayat ini mengingatkan pada kita agar kita tidak takjub dengan gaya hidup keluarga kafir yang cenderung memang bebas nilai. Secara materi mungkin mereka bisa terpenuhi bahkan berkecukupan, berlebihan, tapi justru tidak jarang
kelebihan materi semata yang menjadi eh, menjadi obsesi orang-orang kafir, keluarga kafir, itu ternyata hanya memberi kesenangan atau kebahagiaan duniawi. Dan Al-Quran menyatakan jika orientasinya hanya sebatas kebahagiaan dunia, maka kata Al-Quran surat Ali Imran 197 itu mata'un qalil, itu nikmat sedikit. Bahkan Al-Quran mengancam dengan kalimat summa ma'wahum jahannam. Jika orientasi kehidupan keluarga itu hanya untuk meraih sukses kebahagiaan dunia, maka Allah akan menjatuhkan azab, khususnya azab di neraka. Dan sudah jelas, jika orientasi kehidupan berumah tangga itu hanya untuk dunia, tidak mungkin terwujud kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga itu adalah sarana untuk bisa mewujudkan tugas manusia baik sebagai Abdullah maupun sebagai khalifahnya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Monggo barangkali ada yang tidak melengkapi, menambahkan, atau mungkin ada yang ingin memberi koreksi. Terima kasih. Baik, jazakumullah Ustaz Hakim atas penyampaian materi kita mengenai ini, subhanallah ya. Begitu sangat luar biasa sekali ya terkait topik kita malam hari ini, yaitu prinsip berkeluarga secara sakinah, mawaddah, dan warahmah di tengah maraknya sekularisasi. Dan tadi yang saya petik poinnya, ya salah satu saya ringkas dari materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim terkait ketika kita ingin membentuk keluarga sakinah itu dimulai dari keluarga yang islami. Dari keluarga islami ini diawali dengan adanya pernikahan yang islami. Karena dengan adanya pernikahan islami ini akan menimbulkan kelahiran yang islami dan juga kematian yang islami. Nah, ada beberapa poin yang tadi yang saya garis bawahi, ada 8 poin ya, penting ya. Fungsi dari keluarga yang islami nanti seperti apa? Yang pertama adalah fungsinya, keluarga ini nanti akan sebagai institusi religius, yang dimana keluarga nanti ini akan memberikan nilai-nilai Islami. Dan yang kedua, fungsi keluarga dari Islam ini adalah institusi untuk edukatif, ya, untuk pendidikan. Yang tadi dikatakan Islam Hakim sebagai tempat madrasah, ya, itu salah satunya bagaimana ayah dan ibu sebagai leader dan manajer dalam mengelola pendidikan nanti dalam keluarga tersebut. Dan yang ketiga, fungsi dari keluarga ini yaitu terkait proteksi. Bagaimana keluarga ini adalah melindungi, ya, baik dari permasalahan macam apapun yang di eksternal keluarga tersebut. Nah, harapannya sebagai proteksi. Dan yang keempat, fungsi dari keluarga ini adalah fungsi ekonomis. Ya, bagaimana keluarga ini nantinya ya secara ekonomis ya bisa berdakwah juga mencukupi dari keluarga tersebut. Dan yang kelima sebagai fungsi sosial, ya. Oke. Di mana tadi yang saya petik fungsi sosial di sini, keluarga ini tidak hanya untuk internal saja, tapi bisa memberikan kebaikannya, ya, rahmatnya juga untuk orang lain. Dan yang keenam, fungsinya sebagai regenerasi. Tadi saya catat mudah-mudahan dari fungsi regenerasi ini bisa menimbulkan generasi yang menjadi solusi umat, bukan malah menjadi masalah umat. Dan yang ketujuh, fungsinya sebagai leadership keluarga ini. Dan yang ke-8, fungsinya adalah kreatif. Itu akan terwujud apabila ada komitmen antara para orang tua, ya, komitmen yang dimana nanti meletakkan tentang ladang ibadah dari keluarga tersebut agar bisa melaksanakan jihad fisabilillah. Dan biasanya dalam doa-doa kita di surat Al-Furqan ayat 74, kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Agar kita, ya Allah, agar kita dianugerahkan ya pasangan-pasangan dan keturunan yang itu penyuju hati, penyayang hati, dan kita bisa dijadikan pemimpin bagi orang yang bertakwa.
Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi terkait materi kita malam hari ini di malam ke-13 Ramadan. Alhamdulillah sudah bergabung Pak Anton dan Pak Roy Gresik. Mungkin monggo silakan Pak Anton, Pak Roy. Karena kajian kita ini bukan menggurui, kita bisa diskusi atau silakan bisa menambahkan, silakan. Monggo Pak Anton atau Pak Roy ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan. Kelihatannya Pak Anton dan Pak Roy cukup ini Ustadz Hakim ya. Tidak ada pertanyaan dan tidak ada menambah ya. Oke, ya mudah-mudahan malam hari ini apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim itu bisa menjadi ilmu yang barokah dan juga bermanfaat terutama bagi keluarga kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah jam 21 lebih ya, karena acara kita sudah selesai. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa menyaksikan acara kita kajian online ini, mulai sesi 1 sampai sesi ke-7, silakan bisa melihat rekamannya atau recordingnya di channel YouTube Syarikat Islam Politik. Ya, silakan panjenengan semua bisa melihat ya rekaman kita di channel YouTube Syarikat Islam Politik. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan majelis ilmu kita malam ini, ya duduk kita, belajar kita malam ini, itu menjadikan manfaat bagi kita semua, dan tak lupa juga yang paling utama, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz Hakim, saya tutup dulu acara majelis kita ya malam hari ini. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Dan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya terima kasih. Mohon undur diri. Mudah sampai bertemu untuk pekan depan ya di kajian online Syarikat Islam Politik. Saya pamit dulu. Mohon maaf kalau saya salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.